Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Migdam Yusria Ahmad, SHIMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Kuaturnada dengan NIM 1120147. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait materi hukum pidana, khususnya tentang bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya sehingga dapat memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana harapan mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang. Oke, langsung saja yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum pidana. Nah, menurut Simons, hukum pidana itu adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa atau pidana. Sehingga barang siapa tidak mentaatinya, ke semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan kesemuanya aturan-aturan mengadakan atau menjatuhkan serta menjalankan pidana tersebut. Kemudian sifat dari hukum pidana sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada ius poenale atau dilihat dari sisi objeknya. Kemudian yang kedua ada ius poeniendi atau dilihat dari sisi subjeknya. Nah, untuk selanjutnya untuk menilai perbuatan seseorang dengan ilmu hukum pidana material, maka kita perlu menganalisis mendetail terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengetahui unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat kita rumuskan dengan perbuatan ditambah orang sama dengan pidana plus pemidanaan, di mana unsur perbuatan atau tindak pidana itu dapat kita nilai atau kita analisis dengan asas kulpabilitasnya, asas legalitas. Nah, asas legalitas itu adalah tiada delik dan hukuman tanpa aturan. Artinya asas legalitas itu aturan-aturannya, atau bisa kita pahami seperti undang-undangnya, undang-undang yang diberlakukan. Kemudian unsur unsur orang itu dapat kita nilai atau dapat kita analisis dengan asas kulpabilitasnya. Asas kulpabilitas ini adalah asas yang menilai sisi kemanusiaan. Jadi apakah orang tersebut telah memiliki pertanggungjawaban atau belum. Kemudian apabila telah memenuhi perbuatan dan orang tersebut, maka bisa dikenai pidana atau pemidanaan. Kemudian asas-asas dalam hukum pidana di Indonesia sendiri itu diantaranya ada asas legalitas, asas teritorial, asas nasional pasif, nasional aktif, dan asas universal. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa itu tiada delik dan hukuman tanpa aturan. Artinya aturan-aturan yang diberlakukan atau undang-undangnya. Kemudian kalau asas teritorial itu asas tentang tempatnya, yaitu berlaku bagi semua warga baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian tadi ada nasional aktif, nasional pasif. Kemudian ada asas universal. Universal itu artinya menyeluruh. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana itu kita juga harus memperhatikan dasar-dasarnya. Yang pertama ada asas legalitas, kemudian yang kedua ada rumusan undang-undang, kemudian yang ketiga ada kesalahan, yang keempat ada pertanggungjawaban, dan yang kelima ada kausalitas. Yang pertama asas legalitas, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa asas legalitas itu semacam aturan yang diberlakukan atau undang-undangnya. Kemudian rumusan undang-undang itu dapat kita nilai dari tingkah laku dan perbuatan melawan hukumnya. Unsur tingkah laku, untuk menilai tingkah laku kita bisa melihat dari
delik berbuat atau tidaknya, dari rangkaian peristiwanya, dan tujuannya. Kemudian dalam perbuatan melawan hukum itu bisa kita lihat dari sisi hukum formil dan hukum materialnya, di mana kalau hukum formil itu yang telah dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan hukum material itu artinya baik dirumuskan atau tidak, apabila itu termasuk kejahatan maka tetap dipidana. Kemudian dasar ada kesalahan. Kesalahan di sini bisa berupa dolus atau culpa. Dolus itu artinya sengaja dan culpa artinya lalai. Kemudian dasar pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir ada kausalitas. Kausalitas ini artinya ada sebab akibat, di mana dari perbuatan seseorang itu menimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak diinginkan oleh hukum. Selanjutnya kita perlu mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu ada dua, bisa dilihat dari sisi objektif dan sisi subjektif. Sisi objektif itu bisa kita lihat dari perbuatan, akibat, kemudian melawan hukum, kemudian syarat tambahan dan keadaan. Nah, sedangkan unsur subjektif itu bisa kita lihat dari dua sisi saja, yaitu kesalahan dan keadaan. Kesalahan tadi bisa dilihat itu kesalahan dolus atau culpa, sengaja atau lalai. Untuk menilai seseorang itu melakukan perbuatan yang sengaja atau lalai, itu dapat kita lihat terlebih dahulu tentang perbuatan dan sikap batinnya orang itu. Nah, untuk mengetahuinya itu dapat kita lihat juga dari rangkaian peristiwanya, di mana rangkaian peristiwa itu dimulai dari adanya niat hingga selesainya percobaan. Bagaimana apabila dari rangkaian peristiwa itu perbuatan tersebut tidak selesai? Maka apabila perbuatan itu tidak selesai, maka belum bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana. Nah, yang demikian ini biasa disebut dengan percobaan perbuatan tindak pidana, masih percobaan. Terkait percobaan itu telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan 2, di mana unsur-unsur dari percobaan itu diantaranya yang pertama niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga ada tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Nah, kemudian ketentuan pemidanaan terhadap percobaan itu jika percobaan tersebut terkait pelanggaran maka tidak dipidana. Kemudian jika terkait kejahatan maka biasanya pemidanaan itu dikurangi sepertiga. Kemudian jika kejahatan tersebut diancam mati atau diancam seumur hidup, maka ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kemudian pidana tambahan untuk percobaan sama dengan ancaman pidana tambahan untuk kejahatan. Kemudian, jika perbuatan seseorang itu telah ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana, artinya perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, maka ia harus menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut. Maka ia harus dijatuhi pidana. Nah, terkait pidana ini, jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama ada pidana pokok dan yang kedua ada pidana tambahan. Di mana pidana pokok itu seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan lain-lain. Sedangkan pidana tambahan itu contohnya seperti pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan, dan lain-lain. Kemudian dalam pemidanaan seseorang itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana syarat-syaratnya itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa telah memenuhi unsur legalitas dan kulpabilitasnya, di mana asas legalitas itu bisa dinilai dari undang-undangnya dan kulpabilitas itu dari sisi pertanggungjawabannya. Kemudian, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka
dan ia harus dipidana, dalam hal ini seseorang tersebut bisa melakukan penghapusan pidana. Namun penghapusan pidana ini harus dilakukan dengan alasan pemaaf atau alasan pembenar. Jika tidak ada salah satu di antara alasan tersebut atau tidak ada keduanya, maka tidak bisa pidana itu dihapuskan. Namun dalam hukum pidana, selain alasan pemaaf dan pembenar, penghapusan pidana itu masih bisa dilakukan itu dengan melakukan overmake, not to stand, atau not to wear, yang pastinya dengan ketentuan-ketentuannya masing-masing. Kemudian, bagaimana jika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak sendirian? Nah, yang demikian juga telah diatur dalam hukum pidana material terkait ketentuan-ketentuan penyertaan, pembantuan, dan perbarengan pidana, di mana terkait penyertaan itu telah diatur dalam pasal 55 KUHP. Yang ke-1 itu mengatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta dalam perbuatan. Yang kedua, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan atau sarana atau keterangan, kemudian sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan itu. Selanjutnya terkait ketentuan turut serta. Turut serta ini harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Itu ada 2. Yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Kemudian ada pelaksanaan bersama secara fisik. Selanjutnya itu ada penganjuran. Nah, penganjuran itu adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 yang tadi telah saya jelaskan. Itu diantaranya memberi atau menjanjikan sesuatu, kemudian dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Nah, penganjuran ini berbeda dengan menyuruh lakukan. Perbedaan menyuruh lakukan dengan penganjuran itu, kalau penganjuran biasanya menggunakan dengan sarana limitatif sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 2. Kemudian pembuat material bisa dipertanggungjawabkan, bukan merupakan manus ministra. Sedangkan menyuruh lakukan itu biasanya sarana menggerakkannya tidak ditentukan. Kemudian pembuat material tidak bisa dipertanggungjawabkan atau manus ministra. Untuk syarat dari penganjuran ini, itu yang pertama adalah ada kesengajaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, menggerakkannya dengan menggunakan sarana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 2. Kemudian syarat yang ketiga, putusan kehendak dari pembuat material ditimbulkan karena ada kausalitas atau ada sebab akibat. Kemudian syarat yang keempat, ada penganjuran ketika pembuat material sudah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau sudah ada percobaan melakukan tindak pidana. Kemudian syarat yang terakhir, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran bisa gagal itu karena 2 kemungkinan. Yang pertama, orang itu tidak mau melakukan atau delik belum terjadi. Kemudian kemungkinan yang kedua, melakukan atau sudah melakukan tapi tidak selesai, artinya baru tahap persiapan, belum masuk pelaksanaan sehingga tidak ada percobaan. Selanjutnya terkait ketentuan pembantuan. Pembantuan ini telah diatur dalam hukum pidana material
dalam pasal 56, 57, dan 60 KUH pidana. Dalam pasal 56 disebutkan pidana sebagai pembantu kejahatan itu berlaku bagi mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, dalam pasal 57 itu yang pertama, dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Kemudian yang kedua, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian yang ketiga, pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya. Kemudian yang keempat, dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya. Nah, kemudian dalam pasal 60, membantu melakukan pelanggaran itu tidak dipidana. Kemudian yang terakhir, perbarengan tidak pidana. Perbarengan ini artinya gabungan. Gabungan tindak pidana itu adalah apabila seseorang atau lebih melakukan perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan ia melanggar beberapa peraturan pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Kemudian terkait perbarengan ini ada 4 macam sistem pemberian pidana. Itu yang pertama ada sistem absorpsi, yang kedua sistem absorpsi dipertajam, kemudian yang ketiga ada kumulasi, dan yang keempat kumulasi diperlunak. Absorpsi itu diterapkan ketentuan pidana terberat. Kalau absorpsi dipertajam artinya terberat ditambah sepertiga. Kemudian kalau kumulasi artinya keseluruhan pidana diterapkan. Nah, kalau kumulasi diperlunak artinya keseluruhan pidana diterapkan tapi maksimum pidananya tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah sepertiganya. Terkait harapan hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang itu adalah bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan sebenar-benarnya. Kemudian penegakan hukum material di Indonesia juga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, demikianlah sedikit penjelasan dan pemaparan terkait hukum pidana material dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.